Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Santi Sangga kembali menjumpai Anda dalam liputan khusus TV9. Saat ini saya berada di UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, di mana pada tanggal 19 Oktober 2015 digelar seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad. Yang menjadi peserta dalam seminar ini adalah para siswa dan mahasiswa, dan yang menjadi narasumber dalam seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad ini diantaranya adalah Ketua DPRD Jawa Timur, beliau adalah Abdul Halim, dan ada tokoh sejarawan yakni Agus Sunyoto, dan juga ada pelaku sejarah yakni Kiai Haji Sueb. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berlangsungnya acara seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad. Setelah sukses menggelar Sarung Fun Run yang melibatkan ribuan santri untuk melepas puluhan peserta kirap Hari Santri Nasional Resolusi Jihad ke Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar seminar aktualisasi keberagaman budaya. Seminar ini merupakan rangkaian acara dari peringatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober dipilih sebagai Hari Santri Nasional karena pada tanggal inilah dicetuskannya resolusi jihad, yakni kewajiban berjihad bagi para santri untuk berperang melawan penjajah. Seperti inilah suasana seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad. Peserta seminar adalah para pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah dan universitas di Surabaya. Seminar ini menghadirkan 4 orang narasumber, yakni Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, Sejarawan NU Kiai Haji Agus Sunyoto, Jurnalis Indonesia Anwar Hudiono, dan tokoh atau pelaku sejarah Kiai Haji Sueb. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan sekapur sirih dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Seminar ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Provinsi Jawa Timur, Pak Halim, yang kami hormati para sesepuh, para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberi karunia kesehatan yang cukup sehingga bisa menghadiri acara tentang pengukuhan resolusi jihad yang mau dilakukan pada pagi ini.
Pak Ketua DPR yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Ini yang hadir ini adalah tidak ada yang tua, semua muda-muda Pak. Rata-rata 20 tahun ini. Karena yang penting situasi saat ini adalah jiwa kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Itu penting, karena situasinya sudah tidak karu-karuan, ekonominya sekarang ya lagi tidak enak, situasi bangsanya juga agak sedikit tidak bagus juga di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini. Makanya perlulah pikiran-pikiran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua DPR itu bagaimana menindaklanjuti supaya melalui Jawa Timur akan menjadi nasional dan Indonesia syukur bisa Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber memberikan materi yang berbeda. Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar memaparkan tentang pengakuan Hari Santri Nasional dan agenda rekonstruksi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Pak Agus Sunyoto, Pak Anwar, dan Kiai Sueb. Juga terima kasih kepada moderator. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, saya bersyukur sekali pada hari ini, acara yang sebenarnya cukup berat, tapi yang hadir luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di forum yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan acara ini cukup berat? Hari ini kalau kita ngomong budaya, kalau kita ngomong patriotisme, kalau kita ngomong idealisme, itu luar biasa sulitnya untuk berdiskusi, berimprovisasi dan lain-lain. Tapi kalau diajak ngomong hal-hal yang bersifat pragmatisme, hura-hura, ya sudah, nggak usah repot-repot, diumumkan sekali saja yang datang luar biasa banyaknya. Inilah apresiasi saya kepada sahabat-sahabat yang hadir. Sampai-sampai semua adalah kader-kader bangsa yang luar biasa, insya Allah ke depan akan memberi warna kepada bangsa dan negara ini. Jihad itu kalau kata dasar yang sederhana itu bersungguh-sungguh. Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu namanya jihad. Nah, di dalam konsep inilah maka kita harus terus-menerus mengumandangkan kata jihad untuk meluruskan, bukan untuk yang selama ini dimaknani salah. Jadi selama ini kalau orang dengar ikut jihad, nah, itu persepsinya mesti jelek. Padahal jihad itu bagus. Gara-gara apa? Gara-gara banyak perilaku yang nggak benar yang kemudian dikatakan jihad. Masa membunuh sesama manusia itu jihad? Jelas salah. Terakhir, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini, tugas pemerintahan, termasuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, pemerintah dalam artian pemerintah pusat, tugas utamanya adalah bagaimana seluruh potensi budaya masyarakat Indonesia ini dibangkitkan, dihidupkan, supaya apa? Supaya generasi penerus bisa memahami, mendalami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalau ini kita lakukan terus-menerus secara utuh, maka masyarakat Indonesia ke depan, pada saat sahabat-sahabat jadi pimpinan di Indonesia, pada saat sahabat-sahabat jadi tokoh, situasinya sudah berubah. Indonesia menjadi yang kita harapkan, betul-betul menjadi negara yang berbudaya. Sedangkan Agus Sunyoto, sejarawan yang juga seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang, memaparkan tentang resolusi jihad penyulut api pertempuran Surabaya 1945. Istilah resolusi jihad memang sepertinya tidak pernah kita kenal di dalam sejarah Indonesia. Karena itu yang kita kenal hanya peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Saya ada pernah seorang teman dosen dari Inggris
dia menulis tentang pertempuran 10 November. Setelah membaca beberapa literatur, kesannya satu. Kalau sejarah seperti ini ya, disampaikan, maka yang muncul adalah kesan tentara Inggris waktu itu gila. Gila massal. Kenapa? Tanpa alasan yang jelas ngebomi Surabaya. Perang sudah selesai. Ya. Perang Dunia Kedua sudah selesai. Perang Pasifik, Jepang sudah nyerah, sudah selesai. Untuk apa Inggris tanpa sebab ngebomi Surabaya? Ya. Jadi itu nggak masuk akal itu kalau peristiwa itu terjadi berdiri sendiri sebagai hari pahlawan tanggal 10 November jam 10 pagi kapal-kapal Inggris melontarkan bombardir pesawatnya dan meriam-meriam howitzer-nya itu ngebomi Surabaya. Ini kan tindakan gila. Tanpa sebab gitu loh. Ya. Nah, itu baru nanti kita tahu. Oh, ternyata Inggris marah. Kenapa? Tanggal 30 Oktober, jenderalnya namanya Brigadir Jenderal Melebi, tewas di granat arek-arek Surabaya. Kenapa Melebi di granat? Ternyata ada perang 4 hari yang tidak pernah dicatat sejarah. Kecuali Inggris yang mencatat itu. Indonesia mau dihilangkan itu. Ya. Artinya ada ketidakjujuran sejarah. Oh, Inggris yang nyatet kok. Bagaimana peristiwa itu pecah tanggal 26 Oktober 27, 28, 29. Ya. Tanggal 30 Bung Karno Hatta, Amir Syarifuddin Menteri Pertahanan datang ke Surabaya, pagi mendamaikan. Ya. Sore Melebi di granat. Ceritanya itu, ada peristiwa perang 4 hari, di mana dalam pertempuran itu sekitar 2.000 tentara Inggris dari Brigade Maharashtra mati terbunuh. Ditawur arek Surabaya. 4 hari itu perang itu. Ya. Dan Inggris membuat catatan once and forever. Sekali dan selamanya tidak akan kita lupakan peristiwa itu. Ya. Sampai salah satu pasukan yang namanya Kapten Ziaul Haq namanya, pernah jadi presiden Pakistan. Itu mencatat juga bagaimana dia lari dari pertempuran 4 hari itu. Ini dihilangkan dari sejarah Indonesia. Kenapa peristiwa perang 4 hari bisa pecah? Ya. 26, 27, 28, 29 Oktober. Karena sebelumnya, 3 hari sebelumnya, tanggal 22 Oktober, ada resolusi jihad. Karena itu Bung Tomo mengobarkan selalu teriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Jihad kalangan anak Surabaya. Saat ini, Agus Sunyoto sedang menyelesaikan buku tentang resolusi jihad. Hal tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Jawa Timur, Agus Halim Iskandar. Abdul Halim Iskandar mengatakan akan mencoba membantu distribusi buku-buku sejarah tentang resolusi jihad dan mencoba mengusulkan agar masuk dalam kurikulum pendidikan. Sedangkan Anwar Hudiono memaparkan tentang resolusi jihad dalam hubungan agama dan negara. Tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan peserta ini mayoritas umur 20 tahun. Kira-kira belum lahir ketika saya menulis tentang resolusi jihad di akhir tahun 80-an atau awal 90-an. Saya sendiri sampai lupa. Saya malah ingat itu, diingatkan oleh Mas Hakim, bos TV 9 ketika saya diundang untuk talk show resolusi jihad. Saya tanya kenapa? Loh, kan Mas Anwar yang pertama kali menulis tentang resolusi jihad. Dia waktu itu masih mahasiswa. Saya masih ingat persis yang disampaikan oleh Gus Halim. Kalau tidak ada resolusi jihad, mana mungkin meletus pertempuran 10 November. Resolusi jihad ini sebenarnya meneguhkan betapa Islam ini memiliki sumbangan
atau peran yang sangat strategis dalam membangun bangsa ini, menjaga kelestariannya dan membangun kemerdekaannya. Coba kita flashback. Bangunan negara Indonesia ini berdiri atas fundamen yang namanya Piagam Jakarta. Ini yang seringkali dihapuskan setelah Piagam Jakarta itu produk yang sudah selesai. Dan Piagam Jakarta ini betul-betul produk yang mengandung hujah-hujah Islami. Saat itu ada Bapak Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim, ada Kiai Kahar Muzakir. Saya masih diingat diceritain oleh Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ketika dalam diskusi panitia 9 itu, Kiai Wahid Hasyim itu bolak-balik keluar sowan Hadratus Syekh untuk minta wawasan. Dan itu ulet karena itu menyangkut fundamen negara. Maka kalau kita baca lagi, coba Piagam Jakarta itu dibaca, itu substansial Islam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan Allah. Allah. Coba, lantas 5 dasar atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Semua itu hujah-hujah Islami itu. Sampai ada 7 kata. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau enggak, karena hujah Islami enggak ada itu. Bukan hanya itu saja. Dalam seminar ini, para generasi muda mendapat kesempatan mendengarkan cerita perjuangan santri mengusir penjajah dari Surabaya pasca resolusi jihad dicetuskan pada 22 Oktober 1945. Umat Islam ahli sunnah wal jamaah ojo ngantek kari perjuangan jihad, ojo sampai kari, sebab besok zaman wis akhir-akhir akeh sing lali niku dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Sangka niku dumateng anak-anak pemuda, ibu fatayat muslimat. Iki sejarah Mbah Hasyim niku monggo diurip-urip. Temurun Mbah Hasyim niki ngantos di ulama-ulama Mojokerto. Ulama Mojokerto niki tahun 45. Niki ulama sing berani dadi kepala perang niki mek siji. Nggih termasuk muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Niku Yai Haji Nawawi Jagalan. Haji Nawawi niki maju usul sanggup perang ngelawan Londo penjajah nggih. Penjajah. Alhamdulillah. Lajeng daerah Mojokerto niki nglangsungake perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Iki dipimpin kalian Yai Nawawi Mojokerto. Kula angen-angen dawuh Yai niki nek ulama sing paling top, ikhlas ridho, insyaallah ngoten iki penane. Jadi kaya ini. Pun semonten mohon keterangan kula para bapak ibu nggih. Enten kasaren mbak kula njungahaken pangapunten nggih. Lan muga-muga panjenengan rawuh wonten ing panggalih menika dipun pramit dening Allah dados amal sing baik, amal sampun donya slamet akhirate. Kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun menggunakan bahasa Jawa saat memaparkan peristiwa pertempuran, namun para peserta seminar yang notabene adalah para pelajar dan mahasiswa bersemangat menyimak kisah perjuangan Abah Sueb. Begini, ini memang dalam rangka Hari Santri Nasional, kita manfaatkan sekaligus sosialisasi tentang resolusi jihad. Pada awalnya masyarakat tidak banyak yang tahu tentang apa sih artinya resolusi jihad itu.
resolusi jihad itu adalah sebuah bentuk perjuangan umat Islam yang waktu itu dikomandani oleh Kiai Haji Asy'ari mengenai mempertahankan kemerdekaan, datangnya Inggris untuk menyerang Surabaya. Tetapi kan tidak banyak orang yang tahu bagaimana tentang resolusi jihad. Nah, pada saat itu Kiai Asy'ari itu menghembuskan tentang jihad itu kepada masyarakat, sehingga pada saat itu nuansa tentang jihad itu luar biasa. Tapi pelaku ditanya, kenapa resolusi jihad itu tidak disosialisasikan atau tidak ditampilkan sehingga masyarakat paham? Saat itu pun sudah menjawab, ini urusannya dengan Tuhan, sehingga tidak perlu kita diketahui orang di dunia ini, ya, alasannya begitu. Tetapi sebetulnya menurut saya ini sebuah rangkaian sejarah bangsa ini yang secara ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Makanya ini kita lakukan seperti ini, ada seminar, kemarin ada sangrung fanran dan sebagainya, sekaligus mengawali keberangkatan karnival itu ke Jakarta supaya nanti tepat tanggal 22 nyampe Jakarta sebagai Hari Santri Nasional. Dan di sini juga nanti pada tanggal 22 ada yang namanya drama kolosal yang kita lakukan di Tugu Pahlawan dan sekitarnya. Ini adalah sebuah tawaran kita kepada masyarakat supaya masyarakat akan paham yang apa sih yang sebenarnya tentang jihad itu. Jangan sampai jihad itu disalahartikan kepentingan yang lain, Allahu Akbar, tapi kan ini kan tidak bagus. Makanya inilah sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat tentang jihad yang sebenarnya. Ya, insya Allah begitu. Nanti bahwa tahun sekarang mengawali daripada itu, sekaligus momennya juga tepat, ada Presiden mengumumkan Hari Santri Nasional, dan harapan kita nanti tahun depan akan kita lakukan, kita koordinasi dengan para tokoh sejarah, para tokoh-tokoh masyarakat Islam, bagaimana apa yang layak dan untuk diberikan. Harapan kita dari Jawa Timur lah nanti untuk Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berusaha mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar rangkaian acara memperingati Hari Santri Nasional dan resolusi jihad semacam ini terus digelar setiap tahun. Dr. Jaryanto juga menyambut baik buku tentang sejarah resolusi jihad yang saat ini sedang dirampungkan oleh Agus Sunyoto. Otomatis jadi nanti kalau buku itu sudah ada, berdasarkan kajian penelitian itu sudah layak, maka pemerintah provinsi dalam hari ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mendorong bagaimana mengumpulkan para guru-guru sejarah, para tokoh-tokoh sutradara dalam seni pertunjukan, itu kita kumpulkan, akan kita beritahu, kita sosialisasikan, sekaligus kita beri buku itu, sehingga nanti anak-anak didik pun di sekolah akan paham tentang resolusi jihad itu. Harapan kita jangan sampai kita itu lena. Lena itu artinya dimasuki pikiran, diadu dengan teman, bahkan tidak punya lupa terhadap jiwa awalnya resolusi jihad ini. Kita punya bangsa, punya negara, itu yang harus kita pertahankan. Harapan kita Islam yang mulia itu adalah Islam yang mempertahankan bangsa dan negara ini, dan ke depan akan bagaimana mendampingi masyarakat yang maju sejahtera. Gini, perlu kita ketahui sebetulnya bahwa yang dimaksud dengan resolusi jihad ini ada pada Hari Pahlawan dulu tahun 45. Tetapi tidak semua masyarakat paham tentang itu. Bagaimana peranan Islam dalam rangka mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Di situ ada yang namanya jihad. Jihad dalam arti yang pertama, bagaimana mempertahankan bangsa ini, khususnya di kota Surabaya pada saat itu yang dikomandani oleh Kiai Haji Asy'ari. Dia mendengungkan tentang jihad kepada masyarakat supaya orang paham bahwa memperjuangkan bangsa itu luar biasa pada saat itu sudah.
Tetapi tidak banyak yang tahu, bahkan pelakunya ditanya kenapa ini kok tidak diekspos, ini urusannya dengan Tuhan. Nah ini adalah karena ini rangkaian sebuah sejarah yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah pengetahuan ini atau peristiwa, makanya ini kita lakukan sosialisasi mulai saat ini. Nah kebetulan sekaligus Presiden pada tanggal 22 itu meresmikan itu sebagai Hari Santri Nasional. Kesan-kesan saya di sini kan pertama alhamdulillah bisa dihadiri di sini. Kemudian ilmu yang kami dapat itu sangat banyak bermanfaatnya. Ilmu pertama, kita mengetahui apa itu resolusi jihad pertama, dan yang kedua banyak sejarah yang ternyata belum kita ketahui sebelumnya. Karena itu berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, pesan saya untuk teman-teman semuanya saja, resolusi jihad ini sangat perlu untuk kita semua. Karena apa? Karena kita di sini sudah merdeka dengan perjuangan para ulama juga. Jadi para ulama sudah ikut andil besar dalam kemerdekaan NKRI. Alhamdulillah setelah saya mengikuti seminar ini saya mendapat wawasan bahwa ternyata di balik perjuangan bangsa Indonesia ini ada peran-peran tokoh agama, para ulama yang itu memberikan semangat spirit kepada warga Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Saya harapkan untuk para generasi muda itu untuk mewarisi semangat spirit berjuang, yakni seperti keikhlasan serta kejujuran dalam berjuang untuk memajukan Indonesia sendiri di zaman sekarang, seperti melalui belajar atau berwirausaha dan sebagainya seperti itu. Ya, pemirsa, demikian tadi berlangsungnya seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad. Resolusi jihad, sejarah resolusi jihad terus disuarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya agenda yang telah dilaksanakan seperti sarung fanran yang juga menyemarakan acara kirab Hari Santri Nasional. Digelar pula seminar aktualisasi keberagaman budaya dalam meneguhkan resolusi jihad, dan juga nanti akan digelar drama kolosal yang menggambarkan para santri yang ikut berjuang dalam pasca dicetuskannya resolusi jihad. Sejarah resolusi jihad bukan hanya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja yang menyuarakan, tapi juga tugas kita bersama sebagai anak bangsa, karena kemerdekaan bangsa diperoleh dari sebuah perjuangan. Dan para generasi muda, para santri Nusantara, terus kobarkan semangat perjuangan dalam diri kalian. Saya Santi Sangga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.